YouTube nanti. Oke. Ya, jadi di semester genap ini saya tegaskan kembali bahwa pertemuan kita untuk pelajaran matematika selalu menggunakan aplikasi Zoom dan nanti di pertemuan Zoom ini saya rekam, kemudian saya unggah ke YouTube sehingga linknya nanti akan saya bagikan. Oke, untuk daftar hadir silakan kalian lihat di kolom chat, di situ ada link Google Form untuk diisi daftar hadirnya. Saya sekarang menggunakan Google Form saja biar mudah untuk pengecekan, merekap, dan yang lain-lain. Silakan mulai diisi. Kalau tidak sekarang ya nanti juga bisa. Ya, itu linknya sudah ada. Sama yang seperti saya bagikan waktu di grup WA. Oke, dikirim ulang. Ya, silakan. Ya. Itu ngisinya nanti nggak apa-apa habis ini. Ya, karena itu kan bisa dibuka. Ya, yang jelas di hari ini ya, jangan sampai besok. Kalau besok nggak saya hitung pertemuan. Oke, tanggal 11 hari ini ya. Mari kita mulai untuk pertemuan kita hari ini, melanjutkan ketika pertemuan di semester genap kita membahas terkait dengan statistik probabilitas, kemudian sedikit kita berbicara terkait dengan statistik. Masih sangat sederhana, yaitu kita hanya berbicara penyajian data, baik dalam bentuk diagram lingkaran, diagram garis, ataupun batang. Silakan itu dibaca lagi, tentunya di SMP dulu juga pernah mempelajari. Saya yakin tidak terlalu sulit untuk belajar statistik karena sangat mudah tentunya. Nah, kalau kemarin kita sudah mengenal statistik, bagaimana mengumpulkan data, terus bagaimana menyajikannya. Kemarin saya bertanya di ujian pekan ulangan itu, kemarin saya bertanya, nanti soal-soal saya selalu kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang kekinian, yang isunya sedang hangat dibicarakan di media ataupun yang lain-lain. Karena memang ya saya akan membawa matematika untuk agar lebih mengikuti perkembangan informasi. Oke. Nah, sekarang bagian lain dari statistik, kita belajar statistik. Kalau kemarin kita sudah menyajikan bagaimana mengumpulkan data sudah, ya kan? Sekarang kita mencoba menghitung, yaitu terkait dengan namanya tendensi sentral. Tendensi sentral apa saja? Kita berbicara ada rata atau rata-rata hitung. Nanti kita ada berbicara modus. Kemudian ada ukuran letak. Oke. Ada apa saja? Ada median. Oke, median. Kemudian ada kuartil, terus ada desil, terus ada persentil. Ini ukuran letak. Nanti kita berbicara lagi ada penyebaran data. Ada kurtosis, ada kemencengan dan seterusnya, itu nanti saja.
berikutnya. Tetapi saya ingin berbicara di awal ini, yaitu terkait dengan rata atau rata-rata itu. Bentuk data yang akan kita pelajari guna menentukan rata atau rata-rata itu dari bentuk data tunggal. Data tunggal. Oke. Terus nanti ada data berbobot. Terakhir ada data kelompok. Nah, ada 3 jenis penyajian data ini yang semuanya nanti satu persatu mencari rata-rata, modus, median, kuartil, desil, persentil. Nah, kita mulai dari data tunggal lebih dulu. Oke, sebelum ke rata-rata, saya ingin menyajikan dulu apa itu data tunggal. Data tunggal adalah data yang berdiri sendiri-sendiri. Data yang berdiri sendiri-sendiri. Saya ambilkan contoh. Misalkan, saya ambilkan contoh. Ini dari sini. Contoh data tunggal berdiri sendiri. Dari 10 siswa, nilai ulangan matematikanya, jangan banyak-banyak, 5 siswa saja. Ya, nanti banyaknya siswa bisa banyak. Bisa lebih dari 5, 10, dan seterusnya. Satu kelas 40, 30, dan seterusnya boleh. Tapi saya memberikan contoh yang sedikit supaya mudah saja untuk dipahami terlebih dahulu. Data, kan? Nilai pekan ulangan, pas, matematika dari 5 siswa, ada yang nilainya 6, ada yang nilainya 5, ada yang nilainya 7, ada yang nilainya 4, ada yang nilainya 8. Misal ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mumpung ingat berbicara tentang nilai. Untuk yang nilainya kurang kemarin, silakan dicek kembali, sampaikan ke wali kelasnya. Kalau tidak salah sudah membagikan melalui grup nilai-nilai yang salah, itu silakan dibetulkan. Mungkin wali kelasnya ada kekeluaran ketik. Oke, kita lanjut sini ya. Rata-rata itu adalah merupakan satu nilai untuk menggambarkan sekelompok data. Sekelompok datanya ini ada 5 siswa yang masing-masing nilainya ada 6, 5, 7, 4, 8. Nilai 6, 5, 7, 4, 8 ini bisa diwakili oleh satu nilai yang dinamakan rata-rata hitung atau rata. Awas, ini nanti dicatat di dalam buku kalian masing-masing. Saya ulangi lagi penjelasannya. Ini adalah data nilai matematika dari 5 siswa. Di antaranya 6, 5, 7, 4, 8. Kalau kita ambil satu nilai untuk mewakili sekelompok data ini, sekelompok data yang jumlahnya ada 5 siswa, ini yang dinamakan rata-rata hitung. Saya ulang lagi ya, berkali-kali ya. Satu nilai untuk menggambarkan kondisi sekelompok data. Nah, itu lebih lengkapnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Rata-rata hitung. X bar, nah, ini bacanya X bar, adalah jumlahan sigma. Oke, saya ulang. Jumlahan setiap nilai, oke, X, I indeks. I-nya ini
Data ke-1, kedua, ketiga, keempat, lima. Nah, sampai kelima. I menunjukkan 1, 2, 3 sampai kelima. Dibagi N. N banyaknya data. Nah, sehingga rata-rata hitung untuk menggambarkannya ya 6 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 8 dibagi 5. Saya yakin ini bisa semuanya, tidak terlalu sulit. Ya kan, karena kita sudah lalui. Nah, berapa ini? Kita hitung. 11, 18. Ini 6 tambah 5, 11. Tambah 7, 18. Tambah 4, 22. Tambah 30. Oke, silakan dicek lagi jumlahnya 30 apa bukan. Kalau salah ya dibetulkan nanti. 30 dibagi 5, 6. Jadi nilai 6 ini untuk menggambarkan kondisi nilai ulangan matematika ke-5 siswa. Rata-rata nilai matematika ke-5 siswa itu adalah 6. Maksudnya seperti itu. Nah, ya, rata-rata maknanya ini Anda harus menulis di dalam catatan kalian masing-masing. Maknanya adalah harus ditulis maknanya. Jangan hanya ditulis 6 saja. Oke. Maknanya adalah rata-rata nilai ulangan matematika ke-5 siswa tersebut adalah 6. Wajib ditulis maknanya. Jangan hanya menuliskan 6 saja rata-ratanya. Sekarang saya haruskan wajib menulis maknanya. Oke, lanjut. Ya, saya ulangi maknanya. Saya enggak ketikkan, tetapi Anda dengarkan berkali-kali. 6 ini menunjukkan nilai rata-rata ke-5 siswa untuk ulangan matematika. Gitu. Atau 6 ini untuk mewakili nilai ulangan matematika ke-5 siswa. Nah, sama saja. Oke. Ya. Silakan ini dipahami. Oke. Satu contoh. Nah, sekarang dari contoh ini saya akan menugaskan kalian. Saya akan menugaskan kalian sekarang. Kita buka data terkait dengan pasien COVID di Kabupaten Tangerang. COVID di Kabupaten Tangerang. COVID Tangerang mana? Oke. COVID Kabupaten Tangerang. Nah, COVID Kabupaten Tangerang. Gitu. Kita lihat datanya. Nah, ini ada data. Oke, ini ada data. Ya, ini ada data. Ini data, ini semuanya data. Data. Kita cari data per hari. Oke. Mana laporannya nih? Oke, data. Nah, ini sekarang kayak gini. Ini yang kuning itu suspek dirawat. Yang merah konfirmasi. Yang merah apa ini muda ini yang dirawat, konfirmasi dirawat. Yang hijau ini konfirmasi sembuh. Yang abu-abu ini meninggal. Nah, sekarang kayak gini tugasnya. Kalian itu tinggalnya di mana? Misal ini di Jatiwung, atau tinggalnya di Ciledug, atau tinggalnya di, oh ini di Tangerang nih, ada di Tangerang nih ya. Di Tangerang, Sukarsari, Babakan, dan seterusnya. Ada di Pinang, ada di Cipondoh, di Karawaci, ya.
di Karawaci. Nah, kalian cari nanti data yang kabupaten. Oh, ini kota, sorry, ini kota nih ya, kota. Nah, sekarang kalian cari nanti yang data kabupaten. Yang data kabupaten, hitung rata-rata untuk per wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang yang suspek dirawat, rata-ratanya berapa, terkonfirmasi total berapa, terkonfirmasi dirawat berapa, sembuh berapa, meninggal berapa. Ya, saya ulang lagi, saya minta menentukan rata-rata per kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan kecamatan. Ya, kalau contoh tadi kan ini nilai berdasarkan jumlah siswa. Siswanya bisa si Jojon, bisa si Joni, bisa si Atun, bisa si Tuti, bisa si Dewi kan. Si Dewi itu nanti kalian ganti kecamatan apa saja. Kecamatan Mau, Kecamatan Sepatan dan seterusnya, gitu kan. Kalian hitung rata-ratanya, suspek dirawat, konfirmasi total, konfirmasi dirawat, konfirmasi sembuh, konfirmasi meninggal. Berarti kalian mencari rata-rata 1, 2, 3, 4, 5 rata-rata itu. Kalian tulis di buku masing-masing, kemudian unggah di folder yang dulu kita bagikan. Nanti akan saya cek. Foto, unggah. Gitu. Itu tugasnya, hanya satu materi rata-rata itu. Kan gampang, menarik untuk ya, tidak terlalu sulit. Gitu. Silakan sampai di sini dulu kalau ada yang mau bertanya terkait dengan tugas. Ada yang bertanya? Halo, paham tugasnya? Paham ya? Gitu. Pak, Ya, silakan. Indra Bagas untuk Koro. tugasnya itu sesuai kecamatan atau bagaimana, Pak? Ya, di dalam Kabupaten Tangerang itu kan ada kecamatan, ya kan? Ya. Cari rata-rata yang kecamatan di Semuanya. Kabupaten Tangerang. Iya. Oke. Nah, tadi kan saya contohkan nilai matematika si Jono, si Joni, si Atun, si Umi dan seterusnya. Lah itu nama-nama itu diganti kecamatan. Paham Oke, ya? Pak. Nah, Ya. oke. Ada lagi. Ini kan Kabupaten Tangerang kan kecamatannya banyak. Ada berapa itu? Ada 20-an nah itu. Ya kan? Kalian cari datanya. Oke. Itu. Ya, terkait dengan terkonfirmasi, tapi nanti sesuaikan dengan laporan yang ada di webnya. Mungkin berbeda. Mungkin ada 3 kelompok, mungkin ada yang terkonfirmasi, ada yang sembuh, ada yang meninggal. Itu disesuaikan aja. Nggak perlu ada 5 sesuai dengan apa yang ada di webnya itu aja. Laporannya itu dikelompokkan berdasarkan apa. Kalau tadi kan di kota itu kan ada 5 kategori. Ya kan? Nanti di kabupaten dilihat saja kategorinya apa saja. Terkonfirmasi, sembuh, dirawat, atau meninggal dan seterusnya, silakan disesuaikan. Ya. Ada lagi? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Hari ini hanya berbicara itu saja, tetapi mengerjakan tugas yang mestinya bisa. Deadline-nya kapan, Pak? 1 minggu ini, sampai minggu depan. Oke, sampai minggu depan. Ada lagi? Oke, makasih, Pak. Oke, ya. Kalau tidak ada, terima kasih. Cukup hari ini berbicara rata-rata hitung untuk data tunggal. Minggu depan berbicara data berbobot dan kelompok masih rata-rata itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.